Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hurul Aini dari IT D3 PSD Sumeneb. Video kali ini mengenai program Java lagi, yaitu tentang selection sort. Selection sort itu mengurutkan data dari indeks ke 0. Ini contoh datanya. Ini contoh data yang belum diurutkan atau masih ada. Terus kita akan selection sort, yaitu dari indeks ke 0. Kemudian kita akan mengecek 5 ini apakah lebih kecil dari 1. Kalau iya, tukar. Kita cek lagi ke 12, cek lagi yang ke min 5 sampai ini kan urutannya dari yang terkecil ascending, karena yang paling kecil itu min 5, jadi 5 ini ditukar ke min 5. Setelah itu ini hasilnya. Terus kita ke indeks ke 1. Indeks ke 0 udah dicek. Kemudian indeks ke 1, apakah ini kan nilainya 1, apakah ada yang lebih kecil dari 1? Pas dibandingkan ternyata tidak ada, jadinya langsung kayak gini. Terus indeks kedua, kita akan bandingkan apakah lebih kecil dari 5, iya, jadi tukar. Apakah lebih kecil dari 16, iya. Ini lebih besar, ini lebih 12 ini lebih besar daripada 5, ini lebih kecil, dan ini 12 lebih kecil dari 12 ini lebih besar dari 2. Jadi ini akan ditukar. Terus ini hasilnya kan ini setelah ditukar. Terus cek di indeks ketiga. Ini dicek apakah 5 ini lebih kecil dari 16, tidak. Lebih kecil dari 12, tidak. 14, tidak. Jadi urutannya tetap. Terus indeks keempatnya akan dicek apakah 16 ini lebih kecil dari 12. Enggak, ini kan lebih besar. Nanti ini ditukar. Sama juga yang ini, 16 itu lebih besar dari 12, jadi ditukar. Terus 16 ini juga lebih besar dari 14, jadi ditukar. Dan hasil akhirnya pengurutan datanya ini, yaitu min 5, 1, 2, 5, 12, 13, 14, 16. Kita langsung saja ke programnya. Di sini sudah ada beberapa program. Ini selection dengan ascending dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi di sini tuh gak ada package-nya, karena kalau diberi package itu akan error. Kita langsung saja. Di sini tuh ada kelas selection daemon, itu cuma nama kelas ya. Terus ada publish static void selection sort-nya dengan parameter integer array, namanya itu R. Kemudian ada integer small index, dimana ini nanti akan digunakan untuk menampung indeks yang kecil. Kemudian itu ada integer pass, J sama N. Yang isinya N itu adalah banyaknya elemennya, nanti banyaknya R-nya.
Kemudian ada integer temp, di mana integer ini temp ini digunakan untuk wadah sementara apa itu di hasil nilai hasil tukeran nilainya. Terus di sini tuh apa tuh lebihnya itu pas itu dimulai dari 0, kemudian pas itu lebih kecil dari n-1, pas terus plus. Kemudian sumber indeksnya ini kita diisi dengan nilai pasnya. Terus ada kemudian di loop lagi, dimana J itu sama dengan pas plus 1, J itu lebih kecil dari N, J sama J plus plus. Kemudian akan dibandingkan apakah jika array J lebih kecil dari array summary index, maka nilai summary indexnya itu diubah ke J. Terus setelah dicari nilai indeks terkecilnya itu, nanti kita akan tukar di sini itu temp-nya itu sama dengan array pas, terus array pasnya itu sama dengan array summary index. Array summary indexnya itu sama dengan temp. Ini tuh untuk penukaran nilai indeks terkecilnya itu. Kemudian untuk public static void tampil ini ada parameternya itu dengan integer data array, kemudian itu di loop dengan integer i yang dimulai dari 0, i itu lebih kecil dari banyaknya data, dan itu terus ditambah. Kemudian itu menampilkan data array-nya, ini kosong, nanti ini cuma apa tuh kayak spasi. Kemudian untuk public class-nya itu main selection as ascending, ini metodenya, metode main-nya. Kemudian ini ada integer array, dimana itu nilainya itu ada 10, 6, 8, 3, 1 datanya kan. Kemudian ditampilkan menggunakan ini dulu, kemudian di selection, kemudian di loop untuk nyari indeks terkecilnya, kemudian ditampilkan lagi. Oke, kita langsung run. Nih, oke, kita ke selanjutnya. Ini logikanya sama, hanya saja ini descendingnya, yaitu urutan dari nilai yang terbesar ke terkecil. Logikanya juga sama, ini ada class selection, ada public static void selection, apa itu mana parameter integer array, summary indexnya untuk menampung indeks terkecilnya dulu, ada integer pas J sama N dengan nilainya itu jumlah banyaknya arraynya, ada integer temp untuk menampung hasil tukeran nilainya. Terus di loop satu-satu, yang beda tuh di sini pembandingnya itu jika array J-nya itu lebih besar dari array summary index, maka summary indexnya itu nilainya itu J. Oke, kita coba saja
ini bagiannya sama dengan yang tadi ascending, tampilannya juga sama. Ini kita coba, ini juga sama sebenarnya, kita coba aja langsung. Ini dimana itu dimulai dari yang terbesar dulu, namanya juga ascending. Ini ditampilkan dulu, setelah itu dicari di section, dicari betul, dibanding ditukar dulu ke yang lebih besar, di loop satu-satu, kemudian hasilnya itu ditampilkan lagi. Ini kita selanjutnya itu ada ini. Sebenarnya ini sama juga, ini juga pengurutan menurut ascending dan terkecil, hanya saja bedanya itu menggunakan tipe data double, tadi menggunakan tipe data integer. Ini juga diubah juga, untuk yang tempenya diubah juga double, logikanya juga sama. Ini juga dibandingkan dengan ascending, dimana jika arraynya itu lebih kecil dari array smart index, maka smart index itu nilainya itu C. Di sini juga jangan lupa untuk yang tampil diubah juga untuk tipe datanya ke double. Ini yang beda itu juga di sini. Double array, dimana itu nilainya itu 10.3, 6.2, 8.4, 3.6, 1.1. Ini ditampilkan dulu ininya, kemudian di select, kemudian dicari di loop satu-satu dari yang terkecil, mencari indeks yang terkecil, kemudian setelah itu ditampilkan lagi terang. Ini hasilnya dari yang terkecil dulu kan. Terus setelah tugasnya, tugas ini nih, latihan-latihannya ini, karena saya NRP nya itu dikit, lainnya itu ganjil, jadi saya itu mengerjakan yang ganjil-ganjil. Oke, ini sebenarnya sama, logikanya itu sama, sebenarnya codingnya juga sama sih. Ini saya kopasannya yang ini selection yang ascending. Bedanya itu cuma ini menggunakan integer integer kelas kayak ini ya, kan semacam integer probability kayak gini, seperti di soal nomor 1 nih, public static void selection integer, kan menggunakan integer yang primitif. Kemudian di sini di tempel juga sesuaikan dengan diubah, di mana lagi diubah, di sini juga diubah, di tampilan juga diubah, terus otomatis di sini juga diubah untuk yang mainnya, untuk menyesuaikan dengan yang di atas biar tidak error. Ini hasilnya sama sih, kita kan mengurutkan dari yang kecil, ditampilkan dulu, terus di select di loop satu-satu untuk cari yang terkecil dan ditampilkan lagi. Kemudian ke soal selanjutnya, tulisannya itu nomor 3. Ini sama juga, kalau logikanya sama, ini juga mengurutkan pakai scanning. Yang beda itu
nomor 3 itu kita lihat soalnya. Public buatlah function tampil untuk mengumpulkan data seperti public static buka kurung t void tampil t data array t data. Oke, kita ini fungsi ini itu sebuah ini tuh kinetik yang bisa mengubah tipe data apapun kecuali tipe data primitif. Ini kalau bikin sama semua menggunakan pengumutan cascading. Mungkin kita ubah aja ke cascading. Perubahannya itu juga ubahnya nih lebih besar dari bukan ini ini kita lihat run nih scanning kan, karena ini A-nya itu lebih besar jika A-nya itu lebih besar daripada array sumber indeksnya. Kemudian kita selesai juga nomor 5 itu kita index dulu. Ini juga sama sebenarnya, yang beda itu cuma di sini karena soalnya itu nomor 5 ini buat program sorting selection dengan parameter array number itu public static kurung extend number void selection t array a. Ini bedanya tuh di sini. Ini tuh juga sama, bisa mengubah tipe data primitif ya, tapi harus apa yang namanya itu ya, ini masih meluas ke numbernya, atau bisa dibilang masih keturunan number, jadi nggak bisa pakai yang string atau char. Oke, apalagi yang beda? Ini dia, sini bedanya juga di perbandingannya. Kalau ini kita pakai dot double value, ini function yang ada di number ini. Kalau kita nggak pakai ini akan error. Coba kita hapus. Ini error kan? Jadi kita tuh butuh function dari numbernya. Oke, kita ini begini sama tentang apa tuh? Menjelaskan dia. Kita run. Nih. Yang beda itu cuma di sini. Apa itu ini nih? Sama yang penambahan function dari kelas numbernya. Terus ke soal ketujuh. Bedanya itu di sini juga. Kalau tadi number, setelah itu comparable. Kita lihat soalnya ini. Buatlah program sorting selection dengan parameter array dengan momen t extend parameter comparable. Ini kemudian yang beda itu di sini.
ini kuning, ini cuma kayak warni, asalkan tidak merah tidak masalah, masih bisa jalan. Ini juga bedanya juga di sini, kita tuh tidak bisa langsung perbandingan kayak ini, kayak tadi ini bukan kayak ini, tidak langsung bisa bandingkan kayak gini, ini error. Jadi kita itu butuh function di comparable juga, tapi di comparable ini cuma ada satu function, ya ini aja, dimana itu ada apa nih, ini rutenya itu negatif, bisa 0, bisa positif. Dimana itu jika region-nya dot comparable to yang isinya arithmetic index lebih kecil 0, maka smell index itu C. Ini untuk yang itu scanning. Kalau yang descending itu jika itu lebih besar dari 0 itu baru nanti ascending. Coba ya, descending. Ini juga ya, ini sama logikanya sama yang di awal tadi. Ini untuk pertukarannya, ini untuk tampilan. Terus kita coba kan ini scanning, ini coba kita ubah jadi scanning. Oke, sama. Kemudian untuk yang nomor 9, untuk yang soal terakhir ini kita lihat hanya buatlah kelas mahasiswa dengan variabel NRP dan nama yang memiliki tipe string. Kelas mahasiswa mengimplementasikan interface comparable. Selanjutnya implementasikan fungsi abstrak comparable to-nya untuk membandingkan dua objek mahasiswa berdasarkan NRP. Oke. Ini yang kodenya. Saya sudah ngopi ini. Di sini tuh ada kelas mahasiswa implement comparable mahasiswa seperti yang sudah di sini saya copy. Prefer string NP, prefer string nama, ini konstruktornya untuk yang nilai ini nama sama NP sama nama. Kemudian untuk operatornya itu publish string to stringnya, yaitu memberikan return-nya itu NRP plus kosongan plus namanya juga. Kemudian operate public integer compare to mahasiswa, dimana itu sini itu string NRP sama dengan 0.get NRP. Terus membalik return itu NRP dan compare to NRP. Kemudian di sini ada publish string get untuk NRP-nya, dimana itu return NRP. Terus di sini tuh class section-nya, dimana class section-nya itu sama dengan yang ini nomor 7 tadi, tentang apa tuh extend comparable juga kan. Ini sama, logikanya sama yang nomor 7. Yang beda itu apalagi di public main-nya, dimana itu mahasiswa array 8 array, terus isinya itu new mahasiswa 0 NRP-nya namanya. Ini saya itu ngambil di
soal nomor 10 nya. Ini tampilannya. Kemudian kita coba langsung klikkan, ditempelkan dulu relapannya, kemudian di select di loop satu-satu untuk mengurutkan yang lebih kecil. Ini karena ascending. Kemudian ditampilkan lagi kisaran ini. Pertama itu kan 02 Budi, 01 Andi, 04 Udin, 03 Chandra. Setelah di selection ascending itu 01 Andi, 02 Budi, 03 Chandra, 04 Udin. Oke. Mungkin itu saja dari saya mengenai selection shortnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.